Sejarah awal berdiri PT Krakatau Steel, sebagai produksi baja nasional untuk memperkuat ekonomi nasional. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mari simak, sampai dengan selesai, dan jangan lupa subscribe-nya. Jauh sebelum gagasan industri baja nasional muncul, cikal bakal pengolahan biji besi telah lahir sejak tahun 1861. Kala itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun tanur di Lampung. Pembangunan tanur di Lampung berfungsi untuk mengolah hasil tambang biji besi berbahan bakar batu bara. Meski berukuran kecil, industri pengolahan tersebut mampu menghasilkan baja kasar yang berfungsi untuk membuat suku cadang pabrik gula, pabrik karet, dan peralatan pertanian. Namun, industri pengolahan biji besi tersebut terpaksa tutup lantaran pengelolaannya yang tidak profesional. Pada masa pendudukan Jepang, sebuah tanur pernah dibangun di Kalimantan Selatan dengan bahan bakar batu bara. Namun, banyaknya gejolak perang dan revolusi fisik mengakibatkan perintisan industri baja sempat terhenti. Baru pada tahun 1956, industri baja mulai mendapat perhatian dengan diperkuat adanya gagasan mendirikan industri baja nasional. Menteri Perindustrian dan Pertambangan, Hairul Saleh bersama Juanda dari Biro Perancang Negara, kini Bappenas, mulai menyusun cetak biru industri baja nasional. Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sangat membutuhkan keberadaan industri pengolahan biji besi. Biro Perancang Negara menggandeng konsultan asing untuk merintis industri baja yang bernama Proyek Besi Baja Trikora. Setelah studi kelayakan selesai disusun, Cilegon dipilih sebagai tempat pengolahan dan produksi hasil olahan biji besi karena memiliki kelebihan seperti lahan luas yang tidak mengalihfungsikan lahan pertanian, terdapat sumber air yang melimpah, aksesnya yang terjangkau dari berbagai pulau untuk mendatangkan besi tua melalui pelabuhan Merak. Pendirian Krakatau Steel disahkan dengan Akte Notaris Tantong PN nomor 34, pada tanggal 23 Oktober tahun 1971 di Jakarta. Diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia nomor 44 tanggal 8 Februari tahun 1972. Krakatau sendiri diambil dari nama gunung berapi yang pernah ada di sekitar Selat Sunda di masa lalu. Hingga saat ini gunung berapi ini tetap aktif yang biasa dikenal dengan sebutan Anak Krakatau. Memasuki era kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Presiden yang pertama Insinyur Soekarno pada tahun 1962, tanggal 20 Mei bukan hanya sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tapi pada tanggal ini juga sedang gencar-gencarnya Operasi Trikora dalam pembebasan Irian Barat dilakukan. Presiden Soekarno mencanangkan pembangunan proyek baja Trikora sebagai industri baja nasional. Di Cilegon berdiri sebuah pabrik baja Trikora yang merupakan babak baru bagi era industri nasional, dan diharapkan akan mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional, pasca Indonesia merdeka. Sesuai dengan instruksi Presiden, Inpres nomor 17 tanggal 28 Desember tahun 1967. Atas kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan negara Uni Soviet, lewat skema kerjasama dengan Gazprom Export dari Uni Soviet, pada tanggal 14 September tahun 1956, pabrik dan fasilitas lainnya, didirikan di atas lahan seluas 616 hektare. Dan ini pembebasan lahan tahap pertama. Pembangunan resmi pabrik baja Cilegon ini dimulai pada tanggal 20 Mei tahun 1962, dan direncanakan akan selesai pada tahun 1968. Tulis Amri Marzali dalam Impact Krakatau Steel terhadap masyarakat Cilegon, yang dimuat di Jurnal Prisma, nomor tanggal 3 April tahun 1976. Dalam perjalanannya proyek baja Trikora, mandek dan terlantar, diakibatkan oleh situasi politik yang tidak kondusif terhenti karena meletusnya G30S 1965. Peralatannya berkarat. Pada 1967, seperti dicatat Richard Borsuk dan Nancy Cheng dalam Liemsi Oiliong dan Salim Group, Pilar Bisnis Soeharto, 2016, halaman 203. Setelah Presiden Soekarno lengser, masa kepresidenan pun berganti kepada Presiden Soeharto, 3 tahun sejak 1967,
Kemudian industri baja Trikora ini dihidupkan kembali oleh Presiden Soeharto, melalui Mayor Jenderal Ibnu Sutowo, yang saat itu menduduki jabatan sebagai Direktur Pertamina. Pemerintah mendorong perubahan status proyek besi baja Trikora menjadi perseroan terbatas atau disingkat dengan PT, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970, tepatnya tanggal 31 Agustus tahun 1970, sehingga merubah pabrik baja Trikora menjadi PT Krakatau Steel dan berikut anak perusahaannya, juga sebagai pengumuman yang resmi untuk mendirikan PT Krakatau Steel Persero, berdasarkan Peraturan Pemerintah PP, Nomor 35 tanggal 31 Agustus tahun 1970. PT Krakatau Steel Persero, diberikan mandat yang luas untuk membangun industri baja di Indonesia. Pembangunan PT Krakatau Steel Persero tahun 1975 merupakan tahap I dengan kapasitas produksi 500.000 ton per tahun. Kemudian diresmikannya dilakukan oleh Pak Harto pada tanggal 27 Juni tahun 1977, dalam penuturan Tungki Ariwibowo. Maka pembebasan lahan tahap pertama dan kedua pun dilakukan tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 1973 sampai dengan tahun 1978, yaitu dengan merelokasi penduduk dengan resettlement, yang sudah barang tentu berdampak pada alih fungsi lahan pertanian dan nelayan sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat agraris. Proyek Krakatau Steel dibiayai oleh Pertamina, sehingga masalah keuangan Pertamina mempengaruhi pembangunan proyek besi baja di Cilegon itu. Pak Sumarlin ditunjuk oleh Bapak Presiden Soeharto menjadi Ketua Tim Krakatau Steel yang bertugas untuk meneliti secara menyeluruh perencanaan dan pelaksanaan proyek Krakatau Steel, dan saya membantu Pak Sumarlin, aku Tungki Ariwibowo dalam buku Di Antara Para Sahabat, Pak Harto 70 tahun, 2009, banding 454, 455. Tungki Ariwibowo adalah ahli metalurgi didikan Kanada yang pernah bekerja di proyek baja Trikora ketika masih 28 tahun. Pada 1975 Tungki dijadikan Direktur Utama Krakatau Steel. Sebelum Tungki, Maryuni Warganegara adalah Direktur utamanya. Ketika menghadap Menteri Perindustrian Letnan Jenderal M. Yusuf, Tungki diberi pengarahan. M. Yusuf memberi nasihat agar Tungki berkonsentrasi pada pembangunan pabrik-pabrik baja di Cilegon. Prioritasnya adalah membangun pabrik dulu, bukan yang lain. Dalam hitungan tahun, seperti disebut Richard Borsuk dan Nancy Chan, halaman 205, Krakatau Steel menjadi perusahaan yang tidak menguntungkan karena membengkaknya biaya produksi. 10 negara dan 2 lusinan perusahaan industri ada bermain di dalamnya. Antara Januari tahun 1977 hingga Juni tahun 1980, kerugian Krakatau Steel mencapai 250 miliar rupiah. Namun Soeharto menyukai program apapun yang memperlihatkan kemampuan Indonesia untuk memproduksi sesuatu yang tadinya diimpor, tulis Richard Borsuk dan Nancy Chen, halaman 205. Ketika harga minyak jatuh, maka Soeharto pusing dan membawa Liem masuk bersama Ciputra. Tanpa industri besar-besaran yang didukung oleh pertanian yang kuat di masa datang itu, maka mustahil kita berbicara tentang kemajuan dan kesejahteraan, kata Presiden, ketika meresmikan unit-unit produksi Krakatau Steel, seperti dirilis Berita Buana, tanggal 10 Oktober tahun 1979, dan dimuat dalam buku Presiden RI Kedua Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam Berita 5, 1979. Di hari peresmian itu, Soeharto juga bilang, ini jelas merupakan prestasi besar, sebab dengan demikian kita kian bertambah maju dalam usaha untuk memenuhi sendiri segala kebutuhan pembangunan. Soeharto merasa Krakatau Steel bisa menjadi simbol kemajuan pembangunan Indonesia. Katanya, dalam peresmian Krakatau Steel tanggal 27 Juni tahun 1977, baja menduduki peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi. Jadi industri ini akan punya masa depan.
Belakangan, pada awal 1987, di Cilegon muncul PT Cold Rolling Mill Indonesia Utama yang sahamnya dipegang 3 perusahaan yaitu PT Krakatau Steel, 40%, PT Kaolin Indah Utama, 40%, dan Sistia Siersa, 20%. Dalam pidato peresmiannya pada tanggal 23 Februari tahun 1987, Soeharto mengatakan, pabrik ini juga menduduki posisi strategis dalam rangka usaha kita untuk menciptakan struktur industri nasional, khususnya industri baja. PT Krakatau Steel memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain yaitu PT KHI Pipe Industry berdiri pada tahun 1972, merupakan satu-satunya industri pipa spiral di Indonesia yang memiliki standar yang diakui internasional dengan kapasitas produksi 155.000 ton per tahun. PT Krakatau Wajatama berdiri pada tahun 1992, merupakan produsen besi beton, besi profil, dan kawat baja dengan kapasitas produksi masing-masing 150.000 dan 20.000 ton per tahun. PT Krakatau Engineering berdiri pada tahun 1988, bergerak di bidang jasa engineering dengan total aset pada tahun 2003 senilai Rp71,5 miliar. PT Krakatau Industrial Estate berdiri pada tahun 1992, bergerak di bidang properti industri dan komersial dengan total aset pada tahun 2003 senilai Rp267,6 miliar. PT Krakatau Information Technology berdiri pada tahun 1993, menyediakan jasa konsultasi, perencanaan, instalasi, pengembangan, implementasi dan penyedia jasa pendukung termasuk komunikasi dan procurement perangkat lunak sistem informasi dengan total aset pada tahun 2003 senilai Rp31,4 miliar. PT Krakatau Daya Listrik berdiri pada tahun 1996, merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas produksi 400 MW per tahun. PT Krakatau Tirta Industri berdiri pada tahun 1996, bergerak di bidang pengolahan dan distribusi air bersih bagi industri maupun perumahan dengan kapasitas produksi sebesar 33 juta m3. PT Krakatau Bandar Samudra berdiri pada tahun 1996, merupakan operator dan penyedia jasa pelabuhan dengan total aset pada tahun 2003 senilai Rp118 miliar. PT Krakatau Medica berdiri pada tahun 1996, merupakan pemberi jasa pelayanan kesehatan dan operator rumah sakit dengan total aset pada tahun 2003 senilai Rp48 miliar. Sekarang mayoritas sahamnya Pertamina menjadi IHC Krakatau Medica. PT Meratus Jaya Iron dan Steel, dengan dana investasi Rp3,9 triliun, pabrik dibangun di Kapet kawasan pengembangan ekonomi terpadu, di atas lahan seluas lebih kurang 117 hektar yang awalnya merupakan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dijadikan modal penyertaan ke dalam ekuitas perseroan MKIS. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2010, PT Krakatau Steel memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bapepam LK, sekarang Otoritas Jasa Keuangan OJK, nomor S9769/BL 2010 untuk melakukan penawaran umum saham perdana IPO, kepada masyarakat sebanyak 3.155 juta saham baru dengan nilai nominal Rp500, angka penuh per saham dengan harga Rp850, angka penuh per saham. Saham perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2010. Demikian sampai di sini dulu, kita akan kembali lanjutkan dalam konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar yang positif sebagai perbaikan dari apa yang kami telah sampaikan, data dan sumber informasi kami dapatkan dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Dan nantikan episode selanjutnya. Untuk yang sudah menyimak sampai selesai kami mengucapkan terima kasih.